Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persebaya menang, peringkat langsung naik ke papan atas. Langsung berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Super. Padahal kita tahu kemarin Persebaya memulai laga tanpa pemain andalnya Francisco Rivera saat berhadapan dengan Semen Padang. Akan tetapi ada Galifitas dan Bruno Moreira yang unjuk gigi sehingga Persebaya bisa memenangkan pertandingan di menit-menit akhir melalui gol dari Bruno Moreira. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kemudian Francisco Rivera yang kita tahu menjadi pemain andalan Persebaya yang sudah mencetak 2 gol dan 1 assist tapi kemarin tidak bermain. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari para teman-teman kenapa kemudian Francisco Rivera tidak main. Karena kita tahu sebelum pertandingan kemarin saat berhadapan dengan Persebaya, Francisco Rivera mendapatkan kartu merah di menit-menit akhir, di mana kala itu Persebaya banyak dirugikan oleh wasit menurut pertandingan yang kita tonton ya. Dan Francisco Rivera mendapatkan kartu merah di menit-menit akhir. Persebaya kalah 1-0 sehingga membuat banyak fans, bonek, penggemar Persebaya kecewa ya pada laga tersebut. Dan pada waktu itu ya memang Persebaya kalah dengan skor 1-0, kehilangan poin. Kan tetapi kemarin alhamdulillah Persebaya bisa meraih 3 poin sehingga di klasmen sementara Persebaya berada di posisi 3 dengan koleksi 9 poin dari 5 laga. Jadi memang kalau kita melihat laga dari kemarin, hilangnya Francisco Rivera ini memang kerasa ya. Peran vital dari Rivera ini memang cukup luar biasa sebagai gelandang serang, karena memang Persebaya bermain dengan 4-3-3 yang biasanya Rivera bermain sebagai gelandang serang bersama Bruno Moreira yang memang kita tahu mempunyai skill yang luar biasa. Dan kemarin tanpa Rivera memang kalau saya berkata sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan ya. Tapi memang secara peluang kita tahu Persebaya banyak mendapatkan peluang Bruno Moreira. Tapi memang pada peluang yang didapat Bruno Moreira ini kurang tenang ya. Tendangannya cukup kencang banget gitu ya, sehingga melenceng. Kemudian Malik Rizaldi juga beberapa kali mendapatkan peluang tapi tendangannya masih bisa ditangkap oleh penjaga gawang dari Semen Padang, Arthur ya kita tahu. Dan beberapa pemain lainnya juga mendapatkan banyak peluang, tapi memang finishing touch ini Persebaya masih tidak ada peluang yang bisa dikonversi untuk menjadi gol ya. Hingga kemudian di menit-menit akhir, tepatnya di menit 78 ya, 12 menit sebelum laga berakhir, melalui skill yang luar biasa dari Galifitas di sayap kanan melewati back dari Semen Padang, kemudian memberikan umpan cutback kepada Bruno Moreira, tinggal mendorong bola saja ya, melalui kakinya Bruno Moreira langsung mencetak gol. Tapi memang yang mencetak gol ini adalah Bruno Moreira. Tapi kalau kita melihat proses golnya, kita perlu memberikan apresiasi yang lebih kepada Galifitas, yang mana pada babak pertama dia nggak cemerlang di babak kedua, karena di babak pertama dia bermain di sayap kiri, babak kedua dia pindah di kanan ya, sehingga menemukan pola permainannya yang memang selama ini kita tahu Galifitas saat bermain di PSIS Semarang dia spesialisasi sayap kanan, dan terbukti dengan gocekan mautnya dia ala samba ala Brazil gitu ya, Jogo Bonito gitu ya. Dia mampu melewati pertahanan Semen Padang sebelum akhirnya memberikan umpan kepada Bruno Moreira. Ini memang membuktikan bahwa sebenarnya Persebaya juga enggak, meskipun hilangnya Rivera, masih bisa survive gitu ya. Karena memang di Persebaya masih ada beberapa pemain lainnya, bukan hanya Rivera ya. Kita tahu Bruno yang memang sang kapten selama ini sudah membuktikan kualitasnya gitu ya. Kemudian
yang ada Malik Rizaldi, kemudian juga ada Perovic, kemudian ada Tony Firmansyah, ada Rajkovic di lini tengah. Nah, jadi memang 3 gelandang ada Bruno Moreira, Tony Firmansyah, kemudian Rajkovic ya. Kemudian lini depan diisi oleh Galih Freitas, Pekovic sama Malik Rizaldi di babak pertama gitu ya. Jadi memang kalau melihat komposisi sebenarnya Persebaya ini cukup kuat juga kalau saya berkata ya, karena memang beberapa pemainnya ada banyak pemain timnas Indonesia, sebut saja kiper Hernando Ari. Tapi yang paling menonjol lagi selain permainan Galih Freitas, Bruno Moreira yang cukup cemerlang, Malik Rizaldi, kemudian Tony Firmansyah yang kita tahu bisa menjadi pengendali lini tengah, pemain yang saya rasa kemarin di U23 bersama Arhan Fikri salah satu yang terbaik ya. Ada posisi tembok, kita tahu ada Dimov sama Mitrevski ya, 2 tembok kokoh ya. Menara Eiffel yang susah ditembus oleh penyerang-penyerang Semen Padang. Memang cukup kuat, kita tahu Mitrevski ini musim lalu bermain bersama Dewa United, tampil cukup baik, membawa Dewa United di posisi runner up. Jadi memang kita optimis Persebaya ini bisa berbicara banyak musim ini, meskipun sudah menelan 2 kekalahan dari 5 laga yang sudah dilakoni, 3 menang dan 2 hasil kekalahan gitu ya. Tapi kalau kita melihat komposisi pemain, kita sebenarnya cukup optimis Persebaya bisa berbicara banyak, bersaing dengan Persib Bandung, kemudian bersaing dengan Dewa United dan beberapa Borneo FC, beberapa tim kuat lainnya gitu ya. Kalau kita melihat dari komposisi pemain yang dimiliki Persebaya. Nah, Persebaya selama saya menjadi penggemar sepak bola Indonesia ini memang kebetulan saya dari Jawa Timur gitu ya. Iya, pasti kita menyukai yang namanya Persebaya gitu, bonek mania. Jadi kalau SD dulu ada pin yang dijual itu pasti Persebaya, kemudian beberapa klub lainnya gitu ya. Tapi memang Persebaya ini adalah klub yang memang mempunyai sejarah panjang ya, melahirkan banyak pemain timnas, sebut saja Rizky Ridho yang hari ini bermain bersama Persija Jakarta, itu adalah produk Persebaya, bersama ada Rahmat Irianto, Evan Dimas, kemudian beberapa pemain lainnya. Memang salah satu klub legendaris ini yang mencetak pemain tim nasional Indonesia. Nah, selain Persebaya kemarin ada laga Madura United versus Malut United, yang mana Malut United berhasil memenangkan pertandingan setelah beberapa pertandingan terakhir selalu menelan kekalahan gitu ya. Tapi tadi kemarin Kiro Alves, mantan bintang Persib Bandung, menjadi bintang man of the match pada laga tersebut dengan catatan 3 gol ya kemarin ya, ditambah gol dari Yakob Sayuri. Jadi kemenangan 4-1 diraih oleh Malut United terhadap Madura United. Ya betul, Kiro Alves mencetak hat-trick, kemudian disusul Yakob Sayuri. Kemudian Madura United hanya bisa mencetak gol melalui Wehman, gelandang mereka ya. Jadi dengan kemenangan tersebut membuat Malut United berada di posisi 5 klasemen sementara dengan raihan 8 poin. Sementara Madura United berada di posisi 13 bersama Semen Padang yang berada di bawahnya 14 ya, yang kemarin sama-sama menang kekalahan. Semen Padang kalah dari Persebaya, kemudian Madura United kalah dari Malut United. Nah, itu 2 laga yang kita saksikan kemarin. Jadi tapi memang poin kita hari ini memang membahas Persebaya. Good job buat Persebaya, semoga ke depan memenangkan pertandingan lagi saat berhadapan dengan klub-klub lainnya. Good job Bruno Moreira, Galih Freitas, Tony Firmansyah.